أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, yang kami hormati Ketua MPS PDM Kota Surabaya, yang kami hormati Ketua MPS PCM Sambikerep, yang kami hormati Ketua PCM Sambikerep, yang kami hormati Kepala Panti Pesantren At-Taqwa Putra, yang kami hormati Kepala Panti Pesantren At-Taqwa Putri, yang kami hormati pengurus-pengurus Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putri dan At-Taqwa Putri, dan teman-teman santri Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra yang berbahagia. Greetings to everyone this night. It gives me immense warmth and great pleasure to grace all of your presence in this place. Before we begin this event, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you who sincerely commit to this event to make it happen and success. This event would have been impossible without the support of PCM and MPS PCM, and also the entire family of PAM At-Taqwa Putra. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan acara pelantikan Kepala Panti Asuhan Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra. Dan tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas junjungan beliaulah sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. On this blessed occasion, let us all give praise thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for blessing and grace we can gather here in the inauguration of the new executive board of PAM At-Taqwa Putra, which is held by Mr. Hamdan. We all expect in the future he could bring a better chance to act and work and focus the mind and unite the spirit of determination and attention to PAM At-Taqwa Putra. Praise and salutation upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger, the person who has able us from Jahiliyah era to lightning era, that is Islam. Adapun acara pada malam berbahagia ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, acara yang keempat pembacaan SK Kepala Panti At-Taqwa Putra, acara yang kelima pelantikan Kepala Panti, acara yang keenam pembacaan akad amanah Kepala Panti Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra, acara yang ketujuh sambutan-sambutan, dan acara yang kedelapan atau acara yang terakhir tausiah oleh PDM Surabaya dan doa. On this special night, we have several agendas to read several sequences of our agenda. The first, opening. The second, reciting the Holy Quran by Tasrif. The three, singing Indonesia Raya and Sang Surya. The fourth, the announcement. The fifth, the speech by MPS PCM. The sixth, the speeches by PCM. The
The 7, the speech by MPS PDM. The 8, the religious lecture by PDM. And the 9, the last, the closing and prayer. Untuk tidak menyita waktu, kita masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita harapkan bersama. The first opening and the second reciting the Holy Quran by Tasrif. Selanjutnya beralih pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Tasrif. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
bal huwa Qur'an majid fi lauhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca serta mendengar sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beralih pada acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. The Truth, singing Indonesia Raya and Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Junjungan
Hadirin dimohon duduk kembali. Itulah tadi lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Beralih pada acara yang keempat, yaitu pembacaan SK Kepala Panti atau Paputra. The announcement Kepada Ustaz Amang Muazzan, kami persilahkan dengan hormat. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Surat keputusan nomor 624 garis miring Kep garis miring 3 Remawi titik 0 garis miring D garis miring 2021 tentang pengangkatan dan penetapan Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambikerep masa jabatan 2021 sampai dengan 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya setelah membaca Surat Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya nomor 046 garis miring 3 Remawi titik 7 garis miring D garis miring 2021 tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Agustus 2021 Miladiah perihal permohonan pengangkatan dan penetapan Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambikerep masa jabatan 2021-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan putusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 12 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 21 Agustus 2021 Miladiah memutuskan mencabut surat keputusan nomor 537 garis miring Kep garis miring 3 Remawi titik 0 garis miring D garis miring 2020 tentang pengangkatan dan penetapan Kepala Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambikerep, menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentang pengangkatan dan penetapan Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambikerep masa jabatan 2021 sampai dengan 2025. Pertama, mengangkat saudara nama Hamdani, tanggal lahir Surabaya 25 September 1974, nomor baku Muhammadiyah 779473 sebagai Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambikerep masa jabatan 2021 sampai dengan 2025. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025 dan atau dirubah garis miring dicabut jika ternyata terdapat kekhilafan dalam penetapan ini. Nasrun minallah ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 21 Agustus 2021 Miladiah. Pelaksana Ketua Dr. Andes Haji Saifuddin Zaini, Magister Pendidikan Islam, nomor baku Muhammadiyah 557335 ditandatangani. Sekretaris Haji Muhammad Arifan SH, nomor baku Muhammadiyah 793322 ditandatangani. Demikian pembacaan SK. Selanjutnya kepada Bapak Hamdani disilakan untuk maju ke depan. Selanjutkan dengan penyerahan SK. Monggo Pak Hamdani. Kepada Bapak Pimpinan Daerah kami persilakan untuk menyerahkan SK.
Selanjutnya acara kelima yaitu pelantikan kepala panti oleh TDM kepada Ustaz Zain Hudori. Kami persilakan dengan hormat. Baik Pak Hamdani, setelah panjenengan menerima SK, maka sekarang saya lantik ya sebagai Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Sambi Kerep. Sebelum saya membacakan pelantikan dengan Bapak, maka sanggup Bapak untuk mengemban Panti Asuhan Muhammadiyah Sambi Kerep? Sanggup. Insyaallah ya. Baik. Ikuti apa yang saya ucapkan kecuali nanti yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sebagai pimpinan Panti Asuhan, Sebagai pimpinan panti asuhan, kami berjanji: kami berjanji 1. satu, Memegang teguh ajaran Islam, memegang teguh ajaran Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar beramar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Dua, Setia pada prinsip-prinsip dasar setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah perjuangan Muhammadiyah dan melaksanakan amanah melaksanakan amanah sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. 3. Tiga, Dapat menjadi tauladan utama dapat menjadi tauladan utama dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia untuk kesejahteraan umat manusia sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melantik Bapak Hamdan sebagai Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambi Kerep masa jabatan 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Demikian ya pelantikan yang sudah kita lakukan. Nah, cukup.
Selanjutnya beralih pada acara yang keenam, yaitu pembacaan akad amanah kepala panti. Meco. Penyuluhan tentang Bismillahirrahmanirrahim. yang sudah sering dilakukan. Adab Penting. akad amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para saksi, saya nama Hamdani, tanggal lahir Surabaya 25 September 1974, NBM 779473, sebagai Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra Sambikerep, masa jabatan 2021-2025, menyatakan bersedia menjabat sebagai Kepala Panti Asuhan At-Taqwa Putra Sambikerep dan sanggup melakukan peningkatan kinerja demi memajukan panti meliputi: 1. Penguatan kelembagaan. 2. Penguatan al-Islam dan kemuhammadiyahan. 3. Penguatan mutu pejabat panti asuhan. 4. Penguatan karyawan. 5. Penguatan pembinaan mutu santri. Keenam, penguatan manajemen keuangan. 7. Menciptakan kawasan panti yang asri dengan program Green Health and Clean. 8. Memegang teguh ajaran Islam dan mengamalkannya sesuai dengan amalan Muhammadiyah. 9. Patuh kepada segala peraturan, kebijakan perserikatan dan majelis pelayanan sosial. 10. Selalu berkoordinasi dengan majelis pelayanan sosial PCM Sambikerep dalam mengelola keuangan, personalia, dan upaya-upaya memajukan panti sebagai sarana dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar minimal sekali dalam sebulan. 11. Senantiasa meningkatkan kinerja pembentukan tim kerja panti atas dasar kompetensi menjadi hubungan harmonis dan sinergi sehingga terwujud kebersamaan dengan seluruh warga panti dan perserikatan majelis pelayanan sosial, kepala panti dengan wakil kepala, kaur, karyawan, dan perserikatan. 12. Terciptanya akhlak karimah warga panti. 13. Membuat laporan tahunan keuangan dan pelaksanaan pendidikan kepada Majelis Pelayanan Sosial PDM Surabaya sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai kepala panti. 14. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keberhasilan penyelenggara panti. 15. Bersedia dievaluasi ulang masa jabatan sebagai kepala panti jika tidak membawa kemajuan bagi panti dan perserikatan. Demikian pernyataan akad amanah yang kami bacakan. Cukup, Ustaz?
Bikin kamu winning, bikin kamu winning. Iki, ya ini lo apa sih? Ingin push lapangan MPC antara satu kontraktor dengan kontraktor ini overlapping. Jadi ada temuan sementara bisa kurang bisa lebih sekitar 250 juta yang tidak ada pekerjaan. Pengeluaran pada kontraktor. Jadi misalnya kontrak itu kan kontraktornya kan mengajukan ini kan gitu ya. Nah, saya cek satu persatu itu ada yang tidak ada. Ada yang tidak ada. Yang tidak ada ini kalau saya jumlah yang tidak ada itu sekitar 200. Itu bisa masih tahu. Terus sih ada dana dari Putar 1,5. Ya termasuk itu. Termasuk. Itu menyaurutan ya. Kontraknya semua itu 1,8 miliar. Dan ternyata satu gambarnya bintang 8 sekitar bintang monok. Itulah tadi pembacaan akad amanah kepala panti. Selanjutnya beralih pada acara ke-7, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama MPS PCM. The speech by MPS PCM. Kepada Ustaz Supriyono kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan satu kenikmatan dan anugerah, yaitu terpilihnya Bapak Hamdan sebagai Ketua Panti Putra yang menggantikan almarhum Bapak Rojiun. Yang saya hormati Bapak Zain mewakili PDM Surabaya, yang saya hormati Bapak Ferry Ketua MPS PDM Surabaya, yang saya hormati Bapak Syafi'i sebagai Ketua PCM Sambikerep, dan para pimpinan PCM yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati seluruh pengurus PRM sewilayah PCM Sambikerep, dan yang saya hormati Kepala Panti yang terpilih yaitu Pak Hamdan, dan Kepala Panti Putri Ibu Ririn Handayani beserta kaur-kaurnya, dan pada anak-anakku yang tercinta yaitu Panti Putra. Alhamdulillah wa syukurillah, di Panti Putra ini Bapak terhindar dari COVID. Alhamdulillah. Amin, amin. Tadi sudah disampaikan, yaitu dibaca oleh Kepala Panti Putra, yaitu 15 amanah ya. Nah itu tidak perlu saya ulang lagi. Itu bila perlu Pak Hamdan dihafalkan ya. Jadi saya sudah tidak perlu mengingatkan kalau sudah hafal itu ya. Nanti insya Allah kalau hafal sudah kita di dalam menjalankan
kepengurusan di Panti Putra ini sudah ada pedomannya. Dan juga yang saya harapkan juga kita di bawah Perserikatan Muhammadiyah ini yang harus kita pegang betul-betul, kita selalu mengikuti apa yang menjadi instruksi atau maklumat dari pimpinan pusat. Perlu saya sampaikan bahwa Panti Putra ini cukup berkembang di dalam periode ini. Memang masa berkembangnya ada, jadi masa perjuangannya dulu pada saat Bapak Nasikun sebagai kepala panti yang memulai sebagai kepala panti di sini dan berkembang membangun masjid. Dan alhamdulillah periode Bapak almarhum Nur Hadi mulai membangun panti yang dulu pernah disindir oleh Pak Ferry, kalau ke sini ini panti apa kandang ayam. Nah, ini selalu saya ingat dan alhamdulillah itu bukan satu penghinaan tapi cambuk bagi MPS dan kepala panti waktu itu. Dan alhamdulillah dengan persetujuan dari pimpinan cabang yang sebetulnya direncanakan Putri dulu, tetapi di sini darurat, akhirnya dibangun dulu di Panti Putra. Ini juga setelah Panti Putra dibangun dengan fasilitas yang dibutuhkan, baru Panti Putri dilanjutkan. Dan juga saya sangat mengharapkan, terutama pada pengurus Panti Putra, karena di sini sebagai pengurus dia juga sebagai donatur. Nah, ini yang berat memang. Jadi kalau menjadi pengurus di Panti Putra atau Putri, dia sebagai pengurus juga sebagai donatur dan mencari donatur. Ya, nah di sini Pak, kelebihannya di sini. Jadi ini ada kelebihan. Jadi kadang-kadang kalau saya tuh mengingatkan terlalu keras Pak, ingat dia itu mengambil rupiah kecil-kecil dikumpulkan ditaruh di sini. Ya ini adalah satu perjuangan. Memang ini adalah ladang kita di dunia. Insya Allah memang ada orang bilang harta itu tidak dibawa mati. Tapi kalau saya harta akan saya bawa mati Pak. Tapi ya itu tadi saya titipkan di panti, saya titipkan di masjid. Nah besok nggak tahu boleh apa enggak diambil sama Allah. Tapi ini adalah satu tekad kita. Jadi apa yang kita punya kita titipkan. Ini yang saya harapkan. Dan juga saya sebagai MPS mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang bahwa amanah yang telah diberikan kepada saya, alhamdulillah untuk periode ini di Panti Putri ini Putra ini 18 ya? 18. Jadi 18 di Panti Putri 23. Jadi cukup banyak Pak. Tetapi kemarin kita laporan ke pimpinan wilayah, kita masih bisa menerima yang korban COVID itu masih bisa menerima. Jadi Beririn menerima 2 orang Bu ya. Yang di sini masih bisa menerima 3 orang. Ya. Jadi alhamdulillah program wilayah pun kita ikut mengikuti. Dan perkembangan ini alhamdulillah semuanya berjalan atas kerjasama dengan pimpinan cabang Cabi Kerep, dengan kita sebagai MPS yang selalu sinergi di dalam semua urusan. Insya Allah semua jalan lancar. Dan juga saya teringat waktu itu Bapak Rojiun masih sugeng ya. Kira-kira periode ini yang jelas Bapak Rojiun akan naik. Pikiran saya gitu, naik ke pimpinan daerah. Saya punya gambaran siapa kira-kira yang feeling saya itu tepat sekali. Jadi saya sudah melihat generasi yang masih muda itu saya lihat yaitu Pak Hamdan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan gambaran saya itu ternyata terrealisasi pada hari ini dengan proses yang cukup panjang juga. Jadi melalui pemilihan, melalui proses di pimpinan cabang, kita diskusikan dengan MPS, itu akhirnya muncul Pak Hamdan. Jadi itu adalah satu feeling waktu masih sugengnya Pak Rojiun. Jadi Pak Rojiun memang Pak Hamdan tidak bisa kita ikuti apa yang diperankan oleh Pak Rojiun, tetapi saya mohon dengan sangat kepada Pak Hamdan harus punya kelebihan tersendiri. Ya.
harus punya kelebihan tersendiri, terutama untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Ini yang saya harapkan. Jadi harus punya ya kelebihan tersendiri. Yang jelas mengikuti Pak Rujun nggak bisa, tetapi harus punya kelebihan. Beliau betul-betul kami sebagai pimpinan MPS ya itu sangat kehilangan sekali kiprah beliau. Walaupun kadang-kadang dia itu terlalu cepat ya. Kadang-kadang saya disalib, Mas. Tapi begitu dia lari, tak panggil dia kembali lagi. Itu mungkin saya dengan Pak Ferry tahu persis, Pak ya. Jadi kalau dia tuh lari sampai ke wilayah itu tak panggil lagi. Siapa mau di wilayah sekarang nggak apa-apa. Tapi tolong yang di sini jangan ditinggal. Dia kembali lagi. Itu kelebihannya Pak Rojiun. Jadi itu yang kita harapkan, terutama anak-anakku semua selalu didoakan Bapak Almarhum Rojiun, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarganya diberikan kesabaran. Tentunya Bu Rojiun saya undang, tapi beliau nggak bisa hadir. Saya kira itu, terima kasih banyak, terutama bimbingan dari pimpinan daerah, dari MPS daerah, dari pimpinan cabang Jambi Gerep, sehingga MPS bisa menjalankan tugasnya sebagai koordinator di panti asuhan putra maupun putri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan MPS PCM. Selanjutnya beralih pada sambutan yang kedua, yaitu Ketua PCM. The speech by PCM. Kepada Ustaz Syafi'i, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang diwakili oleh Bapak Haji Muzayyin Haji Zazin Khudari, MPS PDM Bapak Ferry dan staf, serta para pimpinan cabang yang hadir pada malam hari ini, dan juga pimpinan-pimpinan ranting yang juga hadir, serta para pengurus panti asuhan pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra dan Putri. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa besarnya, sehingga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Di tengah pandemi ini Allah masih menyelamatkan kita di antara banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah terlebih dahulu dikarenakan COVID-19. Maka waktu yang berharga ini kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia, karena kita juga kemarin tidak menduga Bapak Rojiun begitu cepatnya meninggalkan kita, sehingga ini benar-benar membuat kita harus lebih baik dan lebih baik di hari-hari kita, karena bisa jadi kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada Bapak Hamdani yang telah terpilih menjadi Kepala Panti Asuhan Pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra
yang insya Allah dalam pemilihan kemarin kriteria-kriteria yang ditetapkan baik oleh pimpinan cabang, MPS cabang, MPS PDM maupun dari PDM sendiri sudah mampu atau sudah memenuhi syarat, sehingga insya Allah kita yakin, kita semua mempunyai keyakinan Bapak Hamdani mampu untuk memajukan panti asuhan pesantren Muhammadiyah At-Taqwa Putra ini, sehingga kita nantinya bisa terlepas dari bayang-bayang Bapak Rojiun yang memang di awal kepengurusan begitu luar biasa ide-idenya dan ya mampu membuktikan pergerakan panti hingga begitu cepat. Nah, setelah beliau tiada bukan berarti kemudian kita menurun. Insya Allah dengan SDM yang baru ini dan insya Allah dibantu dengan teman-teman pengurus yang lain yang sudah berpengalaman sekitar 1 tahun ini, saya yakin panti ini masih bisa lebih maju daripada yang ada sekarang ini. Segala keterbatasan yang kita miliki saat ini harusnya menjadikan tantangan. Kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan saya yakin kalau masalah keikhlasan itu sudah tidak perlu diragukan. Itu sudah dipesankan setahun yang lalu waktu pelantikannya Pak Rojiun. Insya Allah sudah semuanya membuktikan keikhlasan. Yang dibutuhkan sekarang lebih dari itu, yaitu kreativitas, inovasi agar lebih maju lagi, menjadi panti yang berkemajuan. Sudah barang tentu disesuaikan dengan SDM yang ada dan tidak menutup kemungkinan merangkul belum terekrut di sini tetapi mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk diajak berlari di panti pesantren At-Taqwa ini. Nah, untuk kreativitas dan inovasi itu sudah barang tentu tidak mudah ya. Karena kadang-kadang kita terlalu jumud, terlalu asik dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Tetapi karena kita punya niat yang tinggi, kemudian kita mendekatkan diri pada Allah, maka insya Allah Allah yang akan mengatur jalan kita. Allah akan memberikan jalan buat kita. Kita kenal ada seorang anak muda umur 21 tahun yang diragukan oleh dunia waktu itu, meragukan kemampuannya. Tetapi ternyata dia mampu menaklukkan benteng yang beratus-ratus tahun tidak takluk. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Tidak ada yang tahu strategi apa waktu itu yang mampu untuk menjebol benteng Konstantinopel. Semua meragukan kemampuan anak muda ini untuk menjebol benteng itu. Tetapi karena kegigihannya dan kedekatannya kepada Allah, akhirnya Allah memberikan petunjuk. Kapal-kapal yang harusnya berlayar di lautan ternyata dilayarkan di perbukitan. Ini kan tidak terfikirkan oleh musuh, sehingga melewati Bukit Golota saat itu, sehingga kemudian mampu masuk ke selat yang namanya Selat Tanduk Emas, Golden Horn, dan disitulah awal kekalahan dari Konstantinopel. Insya Allah kisah inspiratif dari Al-Fatih ini mampu kita jadikan penyemangat agar supaya kita lebih kreatif, menemukan ide-ide baru yang bisa membuat panti ini bisa bersaing dan lebih mempunyai kemampuan untuk membumikan tujuan-tujuan yang sudah terpatri itu. Nah, yang kedua, kebetulan di sini ada Bapak Ferry dan staf. Saya selaku PJM
berterima kasih sekali karena dalam Diksus Pala yang diselenggarakan oleh MPS PDM kemarin telah diinstruksikan ke panti-panti untuk membuat visi dan misi. Pembuatan visi dan misi dalam sebuah panti ini adalah hal yang penting. Jadi kalau visi dan misi tidak dimiliki oleh panti asuhan, sudah barang tentu tidak akan ada goal yang akan dikejar. Maka itu bagus sekali. Baru periode ini MPS PDM menginstruksikan kepada panti asuhan untuk membuat visi dan misi itu. Kami mengapresiasi banget. Kami berterima kasih karena semua sekarang sudah punya visi dan misi itu. Namun demikian, kami juga berharap agar supaya dalam proses pembuatan visi dan misi tersebut unsur pimpinan cabang juga bisa dilibatkan sehingga kami tidak khawatir untuk memberikan arahan yang salah. Karena kami tidak mengetahui visi dan misi yang sudah terbentuk itu, tidak ada laporan ke PCM, dan mungkin juga memang tidak ada arahan dari MPS PDM untuk itu. Maka kami sangat berharap agar supaya terlibatnya pimpinan cabang dalam pembuatan visi dan misi itu menjadi penting, agar jangan salah kita memberi arahan. Paling tidak juga ada kesesuaian pandangan antara PCM dan juga teman-teman di kepengurusan panti. Ini penting sekali karena mungkin juga di PCM-PCM yang lain juga mengalami hal itu. Kami tidak mempermasalahkan terlalu detail isi dari visi misi itu sekarang, walaupun sejatinya untuk Panti Putra sendiri saya baru tahu kemarin waktu ada fit and proper test itu ya, dibacakan oleh Pak Marwah saat itu. Nah, ke depan kami berharap banyak ini semuanya bisa lebih bagus lagi sehingga panti bisa berjalan lebih maju daripada yang ada saat ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan oleh Ketua PCM. Selanjutnya sambutan ketiga yaitu MPS PDM. The speech by MPS PDM. Kepada Ustaz Ferry Widiantonis kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disapa semua. Yang saya banggakan pejuang-pejuang Muhammadiyah di PCM sampai kerep. Wabil khusus anak-anakku yang luar biasa. Pada malam hari ini ada satu catatan penting. Selama periodisasi MPS perpanjangan ini, baru Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra yang menyelenggarakan pelantikan dengan konsep live streaming. Tepuk tangan untuk Panti At-Taqwa Putra. Ini merupakan lompatan, jumper bahasanya, lompatan. Nah, ini yang keren itu, yang masnya ini gondrong. Meskipun wajahnya korak, tapi saya yakin hatinya kori. Nah, ini penting, ya. Wajah korak, hati kori, ya. Ini merupakan suatu lompatan yang luar biasa. Karena memang Panti At-Taqwa Putra, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah mendeklarasikan lembaga ini menjadi panti digital. Dan itu merupakan sebuah tantangan yang membutuhkan energi yang sungguh sangat besar.
tidak bisa direalisasikan oleh perorangan, tetapi harus didukung oleh semua elemen, semua unsur, semua personal harus satu. Nah, ini kata kunci yang saya ambil dari Pak Ketua PCM tadi. Setiap personil yang ada di panti ini harus memiliki kesamaan visi yang sama. Karena visi ini adalah goal setting kita. Makanya nanti Pak Hamdan, nih. Oh ini lagi nih. Pak Hamdan harus merapatkan barisan, mengkonsolidasikan lagi, menyamakan frekuensi. Karena frekuensi yang lalu itu frekuensinya Pak almarhum, ya. Non? Iya, harus berlari. Ya, ini penting sekali karena semua itu harus ada obsesi dimulai dari mimpi. Saya tadi buka-buka file, jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Ternyata tidak terasa hari ini sudah tahun 2021. 5 tahun yang lalu itu 2016. Ada Pak Darwis, ada Abah Ikun. Mana Abah Ikun? Ada Abah Ikun. Abah Ikun dulu masih ketok pipi ini sih ketok. Ya, belum tersor kok jemblem. Lalu ada Pak Ketua PCM. Terus siapa lagi ya? Ada Pak Saiful. Ada sekretaris yang IPM. Yang ngantar Mas Doni. Itu. Ada Pak Saiful juga. Ada fotonya. Ya, terus ada beberapa orang. Ada Pak Priyo. Nggak tahu waktu itu kok saya nggak kelihatan Pak Pri saya. Nggak, 2016 Pak. Ular bulu, masih ular bulu. Artinya lompatan-lompatan itu perlu digagas dan dikuati. Makanya penting sekali Pak Hamdan setelah ini monggo merapatkan barisan bersama personilnya untuk mempertajam visi misi yang dituangkan dalam bentuk program kerja. Di sini saya ibaratkan sebagai sebuah armada mobil lah. Ada yang berperan menjadi setir, tidak mungkin menjadi ban. Ada yang berperan menjadi ban, tidak mungkin berperan menjadi pedal. Ada yang berperan menjadi gas, tidak mungkin berperan sebagai rem. Ada yang mengalir seperti bensin, ada yang mengalir seperti oli. Meskipun sama-sama liquid, meskipun sama-sama cairan, tetapi memiliki dimensi kekuatan yang berbeda-beda. Dan ini adalah kekuatan dari Sambi Kerap. Itu Masya Allah, keluar biasaan ini luar biasa. Memiliki ketanggung-jawaban yang sangat tinggi. Nah, saya harapkan nanti monggo di Panti Putra ini pasukannya banyak. Setiap orang punya catatan, setiap orang punya style. Mohon nanti nggak usah banding-bandingkan. Ya, stylenya Pak almarhum seperti ini, stylenya Pak Hamdan seperti ini, dinikmati. Ya. Pak Husnul ini orang yang suka behind the desk, behind the skin, ya, tidak terlalu suka tampil, tetapi sepak terjang di dunia kepantian itu sudah malang melintang di dunia persilatan panti. Dan ini merupakan kredit poin tersendiri. Nah, maka dari itu yang terakhir Pak Hamdan, Muhammadiyah itu tertib administrasi, Muhammadiyah itu tertib organisasi, struktural itu tolong dipahami. Ketaatan pada pimpinan itu benar-benar dipahami. Di situ ada struktur PDM, MPS PDM, PJM, MPS PJM. Ini adalah satu garis komando, bukan untuk menghalang-halangi, tetapi menjadi dorongan untuk semakin menguat. Saya kira itu Lamongan lagi ketei ngomong terus ganon tei. Ini nanti disampaikan lebih panjang lebar oleh Pak Zahin Budori ya untuk memberikan pencerahan. Saya kira itu. Sekali lagi selamat kepada Pak Hamdan, semoga bisa menjadi Kepala Panti At-Taqwa Putra Sambi Kerep berkemajuan, inovatif dan progresif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan MPS PDM. Selanjutnya beralih pada acara ke-8 atau acara terakhir, yaitu tausiah oleh PDM Surabaya dan ditutup dengan doa. The eighth or the last, the religious lecture by PDM with the closing and prayer. Kepada Ustaz Zayan Hudori, kami persilahkan dengan hormat.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Syafi'i selaku kepimpinan cabang serta jajarannya, Pak Ferry dengan teman-teman MPS, WDM, ya, kemudian Kepala Panti, ya, putra maupun yang baru dan putri yang sudah lama, kemudian Bapak Ibu pengasuh panti pesantren di lingkungan Muhammadiyah Sambi Kerep, Bapak, Ibu-ibu dan anak-anakku semua, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa menyaksikan bersama tentang pelantikan Kepala Panti Asuhan Putra Sambi Kerep. Yang tadi sudah disampaikan, yang ditunjuk adalah Pak Hamdani. Pesan saya yang pertama adalah mari kita sama-sama untuk mendoakan kedua tokoh almarhum, yaitu Pak Nur Hadi sama Pak Rojiun. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah dan perjuangannya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya saya sampaikan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Pak Hamdani, ya. Ya, jadilah silanya manuk gladik cucu abang, ya. Jangan jadi manuk gladik cucu biru. Nek manuk gladik cucu abang itu setelah dilantik berjuang. Nah, nek manuk gladik cucu biru setelah dilantik turu. Jangan sampai, ya. Gitu. Ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ferry, Pak Syafi'i. Pada prinsipnya jadi kita itu gini, menuju kepada satu titik, berlayar, berdayung pada satu titik, ya, dengan pembagian yang berbeda-beda. Ada yang bagian belakang, ada bagian tengah, ada yang bagian depan, itu tidak persoalan. Di Muhammadiyah itu dengan keikhlasannya itu persoalan jabatan itu tidak menjadi prinsip, ya. Dulu jadi ketua, sekarang jadi anggota itu hal yang biasa, ya. Jangan kemudian punya satu pemikiran, rasaan, oh dulu jadi ketua, jadi kepala panti, kok sekarang tidak jadi, kemudian tidak mau berbuat. Tidak. Di Muhammadiyah tidak begitu. Di mana saja, bukan yang diutamakan bukan jabatan, tapi yang diutamakan adalah amal kerjaan. Nah, itu yang harus dijadikan prinsip pertama, ya. Biasanya kadang kalau sudah umumnya itu kalau nggak jabat terus nggak mau bekerja, ya, karena sudah dulunya jabat merasa gengsinya itu turun, itu enggak. Di Muhammadiyah enggak ada seperti itu, enggak ada. Yang kedua adalah di Muhammadiyah itu berkat keikhlasan, itu saya sampaikan oleh Pak Syafi'i, kekuatan keikhlasan Muhammadiyah itu di orang-orang Muhammadiyah itu luar biasa. Ini jenengan bisa ini semua berdiri, ya, panti asuhan ini bagaimana sejarahnya awalnya dulu, panti putri juga begitu, bagaimana sejarahnya dulu. Itu hanya kekuatannya hanya satu, hanya pada keikhlasan. Ya, keikhlasan itu akan membangun satu kesatuan bersama, ya, seperti lidi gitu. Jadi lidi itu, ya, seperti kalau motor, ya kan. Jadi sudah Pak Ferry sudah mengatakan bahwa sesuatu organ dari kendaraan itu yang paling kecil pun adalah penting, kan begitu. Itu falsafahnya begitu, menuju kepada satu tujuan. Muhammadiyah itu sudah dikenal dengan satu gerakan namanya gerakan filantropi. Gerakan itu artinya Muhammadiyah itu sebagai gerakan itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau ada Muhammadiyah kok mandek stagnan, itu namanya belum Muhammadiyah betul-betul gitu. Ya, tidak ada progres, tidak ada kemajuan.
dalam istilah Muhammadiyah namanya tajdid. Tajdid itu selalu memperbaharui diri, memperbaharui di dalam gerakan-gerakannya, tidak pernah merasa puas dengan amal usaha di Muhammadiyah. Sampai sekarang sudah dibuktikan baik tingkat pusat maupun tingkat ranting. Tingkat pusat sekarang gerakannya sudah langsung begitu kuat, ya, punya perguruan tinggi 1 pengen 2, 2 pengen 3, sudah punya di dalam negeri kepengen di luar negeri, ya kan? Sekarang sudah terbukti Muhammadiyah sudah bisa mendirikan perguruan tinggi di Malaysia, ya. Sebentar lagi insya Allah programnya adalah di Australia, ya, ya, kerjasama terus begitu. Dan Muhammadiyah tidak pernah di dalam bekerja itu minta-minta bantuan sama pemerintah. Kalau diberi ya diterima, ya kalau tidak diberi ya sudah. Itu prinsip dari filantropi. Jadi ingin berdaya sendiri, ya. Beberapa waktu yang lalu Muhammadiyah wilayah Jawa Timur membuat kapal, yaitu ya, untuk membantu, ya itu berbagi. Barusan membuat di setiap tahun itu bikin apa, daging rendang. Nah, itu inisiatif. Dan itu kan tidak ada campur tangan dengan orang lain yang membantu, ya sudah bergerak. Sini aja kita buktikan panti dulu berapa tahun yang lalu, ya Pak ya. Sudah semua guyup bersatu seperti dayung itu bekerja, akhirnya sampai ke tujuan. Ini terjadi, sudah jadi seperti itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu saya sarankan, yang saya ajak kepada Bapak Ibu semua, pertama untuk mencapai tujuan itu adalah kebersamaan. Ya, pertama tadi adalah keikhlasan bersama. Kalau sudah ikhlas itu tidak ada iri, saling iri itu tidak ada, saling hasut itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan, ya. Insya Allah dengan dua modal itu semua apa yang kita inginkan itu akan berhasil. Kemudian apa sih sebetulnya tujuan utama dari panti itu? Saya inginkan tidak terlalu muluk-muluk, karena panti itu rata-rata adalah tingkat sekolah pendidikannya tingkat dasar menengah, ya. Maka panti itu adalah satu miniatur dari pesantren, gitu aja, miniatur pesantren. Kalau kita, karena kita nggak punya pesantren besar, ya, Pak Darwis tamatan pesantren, ya, dari Gontor, ya, ini sama Bu sampai telah main Bu, ya juga dari Gontor, ya, Mantingan itu. Saya kira modal-modal itu sudah harus kita jadikan satu modal untuk mendidik anak-anak kita. Yang kita harapkan adalah Pak, anak santri itu dia punya keunggulan ngaji ini pinter, hafalan Qurannya banyak, ya, kemudian azan juga enak. Tadi kemarin sudah ada lomba azan itu, ya, ya, itu nanti saya harapkan terus-menerus itu dilakukan. Terus apalagi kalau bisa ceramah, belajar ceramah, ya, ya, dan tentu akhlaknya baik, jamaahnya bagus. Ini sudah miniatur dari pondok pesantren. Katakanlah tadi apa 18 anak, ya, yang nanti keluar dari sini udah bisa terpenuhi itu semua. Katakanlah 15 saja sudah luar biasa itu. Saya sangat prihatin kalau kemudian dari panti sudah di panti itu selama 6 tahun minimal nggak bisa ngaji. Sangat prihatin sekali saya. Ada beberapa panti yang kita mau keluar sudah berapa tahun kamu di sini? 3 tahun Pak, kamu sudah bisa ngaji hafalan apa? Nggak punya hafalan apa-apa. Suruh baca Qul ya ayyuhal kafirun aja nggak selesai. Nggak selesai, ya. Itu kan prihatin. Itu aja lah yang saya inginkan, yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini kita jadikan calon-calon kader-kader mubalik kita di Muhammadiyah. Walaupun mungkin tidak di sini, anak-anak kita nanti keluar kemana saja, pulang ke rumahnya masing-masing, tapi semuanya menjadi mubalik. Menjadi mubalik, itu satu hal yang penting. Insya Allah kalau dia punya modal tadi keagamaan yang kuat itu, insya Allah nggak akan kemudian tidak berguna di masyarakat, itu masih dicari oleh masyarakat. Saya kira itu, jadi tujuan inilah yang harus kita tuju pada anak-anak kita. Maka
untuk menuju kepada satu titik itu, membina anak-anak itu, kita semua berbagi kerja, bersatu dalam pekerjaan. Ada yang bidang mencari dana, ada yang bidang cari memberi sarana dan lain sebagainya, sehingga sampailah kepada apa yang kita inginkan. Saya kira itu, karena sudah cukup malam ya, sudah jam 9, mudah-mudahan dengan kepala yang baru nanti lebih meningkatkan lagi. Demikian juga yang putri ya, dari panti putri juga terus berfastabikul khairat. Jadilah panti di sini menjadi pilot proyeknya Panti Muhammadiyah di Surabaya. Mudah-mudahan demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah oleh PDM Surabaya dan doa semoga bermanfaat. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Dengan berakhirnya susunan acara kita, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Dan kami sebagai selaku pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada satu atau dua kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.